Adapun wa yahrumu bil haid asyratu asya. Adapun orang haid, orang yang haid untuk perempuan berarti ini. Laki haid apa enggak? Enggak. Ini khusus perempuan. Wa yahrumu bil haid, dan haram bagi orang yang haid, perempuan yang haid, asyratu asya, 10 perkara. Yang konsen. Apa itu? As-shalah, salat. Sama tuh, urutannya sama seperti yang sebelumnya. Sama seperti yang hadas kecil dan yang janabah. Salat. Orang haid nggak boleh salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Nggak boleh juga sujud syukur, termasuk salat juga apa? Sujud tilawah, sujud syukur, ya. Yang kedua, tawaf, nggak boleh. Tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Yang ketiga, masul mushaf, memegang Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Yang kelima, menetap di masjid atau mondar-mandir. Yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, puasa. Puasa. Orang haid nggak boleh. Perempuan yang haid nggak boleh puasa. Yang kedelapan, talak. Nanti kita baca tuh syarahnya. Talak. Ya. Perempuan yang lagi haid nggak boleh ditalak. Haram hukumnya. Perempuan yang lagi haid nggak boleh ditalak, hukumnya haram. Yang kesembilan, al-murur. Al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Melewatin masjid jika dia, si perempuan tadi, takut mengotorinya. Yang terakhir, yang 10, bagi orang haid diharamkan apa? Istimta' bima baina surra wa rukbah, bersenang-senang antara pusar dan lutut. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Toyib, ingat-ingat yang perempuan. Ente yang laki juga harus tahu, karena ente bakal punya istri dan punya anak perempuan. Yang pertama tadi sama haram bagi orang haid, sama seperti haramnya juga bagi orang yang tidak punya wudhu dan dalam keadaan hadas besar, hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu sholat. Orang haid, orang yang punya hadas kecil atau dalam hadas besar, ini nggak boleh sholat apapun itu, sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, termasuk sholat juga seperti sujud syukur. Ya, lagi haid ente sujud syukur, dapat duit 10 juta sujud syukur. Kayak mak-mak yang di mana tuh, nggak tahu tuh dalam keadaan haid atau enggak. Kayak yang belajar, ente yang belajar nih, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya Allah. Nabi senang sama ente, asal ente benar-benar belajarnya. Tapi kalau ente yang anggap sepele nih pelajaran, ya udah nggak bakalan dapat magom tinggi. Beda, makanya beda orang yang belajar sama nggak belajar beda. Walaupun gelarnya profesor, tapi nggak pernah belajar agama, beda pandangannya di sisi Allah. Ya, pandangan manusia nggak perlu. Ente pandangan manusia ada keperluannya, ada kepentingannya. Kalau ente nggak bisa ngasih duit ke orang tersebut, ente nggak bakal dipandang, ataupun nggak bisa kasih jabatan, ataupun nggak bisa kasih. Tapi kalau butuh pandangan Allah, ente dapat magam di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dengan bagaimana? Ngikutin syariat Nabi, belajar yang benar. Tawaf yang kedua, nggak boleh juga bagi orang haid dan nggak boleh juga bagi hadas kecil dan hadas besar adalah tawaf. Tadi udah sama penjelasannya. Yang ketiga, masul mushaf, memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Tidak Al-Quran saja, sampulnya, kantongnya, terus kertasnya, ataupun yang robekan dari Al-Quran, selama itu dikatakan Al-Quran, tidak boleh. Cuman ada tambahan, bagaimana Habib Al-Quran yang ada tafsirnya. Dilihat, kalau masih banyak Al-Qurannya daripada tafsirnya, maka nggak boleh. Kalau misalkan seimbang juga, lebih baik jangan deh. Tapi lebih banyak tafsirnya daripada Al-Quran, maka boleh. Tapi lebih baik disaranin pakai wudhu, ya. Atau sama sekali kalau dalam hadas besar ya jangan. Hadas besar ya jangan. Thayyib, yang keempat adalah membawa Al-Quran. Sama penjelasannya seperti sebelumnya juga. Nggak boleh bagi hadas kecil ataupun hadas besar, dan orang haid nggak boleh. Yang kelima, sama seperti tambahannya tadi, hadas besar, al-lubthu, menetap di masjid nggak boleh. Dalam keadaan haid nggak boleh menetap di masjid. Cuman perlu digarisbawain, masjid sekarang nih, masjid di Indonesia ini perlu tanya, makanya, Pak, ini area masjid yang mana?
yang masjid, karena ada juga dibuat khusus perempuan, yang mana khusus perempuan itu bukan termasuk masjid. Kalau bukan termasuk masjid, maka perempuan boleh walaupun dia haid. Tapi kalau selama itu masjid, nggak boleh. Dan yang bukan termasuk masjid ini ente nggak bisa niat i'tikaf, nggak sah niat i'tikaf di situ. Mana mau i'tikaf di masjid? Itu mau Jumatan telat, udah dapat di luar, niat i'tikaf di jalan lo, mana bisa. Kalau mau i'tikaf di dalam, tanya mana wakaf masjid, harus tahu tuh batasannya. Kayak masjid di Jamiatul Khair yang termasuk di tempat Anda nih, yang wakafnya itu di dalam. Di luar bukan masjid. Makanya perempuan boleh. Ya, yang cari afdal gimana? Ke tanah wakafnya ente. Nah, yang perempuan ke tanah wakaf nggak boleh. Ya. Tanah masjid, dikatakan masjid, tanah tadi. Jadi masjid itu ente harus tahu, orang yang dinamakan masjid itu tanahnya itu loh. Walaupun masjidnya gede, tanya mana yang tanah masjidnya ini. Benar. Kadang ada juga tambahan, yang tambahan ini bukan masjid. Walaupun bangunannya seperti masjid. Walaupun masjid tadi nggak ada bangunan, nggak ada dinding, nggak ada atap, cuma tanah doang, tapi selama itu dikatakan wakaf buat masjid, itu bisa ente i'tikaf, dan haram bagi orang janabah dan orang yang lagi haid menetap di situ. Ya, paham ya? Itu al-lubthu fil masjid, menetap di masjid nggak boleh. Yang keenam, membaca Al-Quran. Orang haid juga nggak boleh baca Al-Quran. Ngaji nggak boleh. Kalau niatnya baca Al-Quran, tapi kalau misalkan dia niatnya zikir, boleh. Ya, boleh. Yang ente yang punya guru nih, jadi guru SMA atau guru SMP, kalau punya murid perempuan, kadang-kadang dia malas ngaji, asal-asal ngomong, apa lagi dapat ya, nggak ngaji. Nggak apa-apa, tuntun dia ngaji, niatnya buat zikir atau buat belajar. Nah, boleh tuh, buat belajar dan mengajar itu asal dengan catatan tanpa menyentuh, ya, tanpa menyentuh. Baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ente ajarin misalkan kalau ahad. Nah, Allahus samad, Allahus samad. Nah, misalkan gitu. Dua-duanya lagi haid nih, gimana? Enggak apa-apa. Niatnya belajar atau niatnya zikir. Baik. Itu membaca Al-Qur'an tadi. Kalau niat baca Al-Qur'an doang enggak boleh. Nah, makanya kalau ente lagi haid juga, ente haid kan serem kan. Kita kan kalau yang dapat perempuan 14 hari lama. Nggak ngaji terus dong, nggak zikir terus dong, sayang. Nah, ente dalam keadaan haid, yang mudah-mudahan di sini 7 hari semua ya, seminggu ya. Kalau misalkan dapat 14 hari ya nggak apa-apa. Misalnya dapat seminggu atau 8 hari, 9 hari, ente tetap zikirnya. Rotib hadatnya tetap, karena di dalam rotib juga ada kandungan baca Al-Qur'an. Beb, yang lagi tahlil gimana? Misalkan orang tua yang meninggal atau keluarga ada meninggal, nggak bisa ngaji Yasin, kan Yasin surah Al-Qur'an, ente niatnya zikir, ngikutin, atau lihat samping temannya lagi baca Yasin, ente baca juga, tapi niatnya zikir, nggak apa-apa. Tapi kalau niat Al-Qur'an nggak boleh. Jadi nggak ada alasan walaupun lagi dalam keadaan haid ataupun lagi dalam keadaan mens ya ataupun nifas, tetap baca, tapi niatnya zikir tanpa menyentuh loh ya, tanpa menyentuh. Lagi rotib haddad kan ada tuh qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, niat zikir tanpa menyentuh. Suaminya yang megangin, nanti istrinya ngelihat ya kan, atau ngikutin, makanya dihafalin ya. Dia baca gimana Beb ngafalin rotib, susah, ente baca tiap hari, hafal insyaallah. Rotib atas juga begitu. Pas bagian Fatihah itu kan Al-Qur'an. Ya, niatin zikir nggak apa-apa. Ya sayang ente. Buat yang biasa tahajud, kalau lagi mens libur dong tahajudnya, tetap ente bangun. Ente bangun tapi nggak sholat. Ente bangun, ente punya keluarga, ente baca zikir, sholawat boleh, sholawat kan boleh. Walaupun dalam keadaan haid, sholawat tetap boleh. Sholawat itu walaupun kita nggak dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, dalam keadaan haid boleh sholawat dan nyampe ke Rasulullah. Sayang rugi. Yang tetap tahajud, tetap bangun tahajud, istiqomah tahajud, walaupun nggak bisa sholat, ente zikir, ya, ente zikir situ, pegang tasbihnya, ente munajat sama Allah, kan tetap sayang.
Yang lagi puasa gimana? Puasa. Boleh nggak makan nggak minum, tapi niatnya jangan niat puasa. Ya, dosa, haram. Kalau ente lagi dah. Itu selanjutnya tuh, nomor 7. Haram bagi orang yang haid yaitu puasa. Ketika dia lagi haid, dia puasa, niatnya nggak boleh, haram. Maka bagaimana orang yang lagi haid tadi? Boleh dia nggak makan nggak minum, tapi niatnya jangan puasa. Niatnya ente niat diet. Nyenangin laki biar kurus, ya biar mata laki nggak kemana-mana, biar kehane aja. Begitu. Ini udah, ya Allah. Setahun nambah 10 kilo, 2 tahun nambah 20 kilo. Akhirnya baju daster beli terus ya, abaya nambah lagi. Jangan ya, perempuan harus bisa jaga badan juga, harus itu. Jangan percaya ente kalau ngomong laki ente ngomong aneh demen ente gembrot, bohong. Kita laki nggak demen, aduh. Kita demennya yang seksi, jujuran aja, serius. Kalau laki wajar. Makanya perempuan itu ketika dia keluar rumah, nih perlu dicatat nih perempuan. Ketika keluar rumah, setan gelantungan di pantatnya perempuan, di pinggulnya perempuan. Biar apa? Mata laki tertuju pada pinggulnya ataupun dadanya. Nih lo, gue cantik, gue seksi nih, ya kan? Iya, kalau sekarang. Ntar kalau udah punya anak 2, 3, 4, wassalam ente. Iya. Suruh main Smackdown aja. Atau main Smackdown tuh main Muay Thai ya. Tapi Muay Thai boleh, bagus. Tapi kalau bisa main Muay Thai-nya yang tertutup. Cari gurunya yang perempuan juga. Itu cepet tuh ngurusin. Gimana? Itu asal bisa begitu nggak apa-apa. Tapi kalau main Muay Thai cuman buat selfie, buat foto, buat video, terus disebar, ya jangan ya. Sama aja bohong. Ala kulli hal, puasa nggak boleh bagi orang yang haid. Haram. Terus selanjutnya talak. 8. At-talaq. Orang perempuan dalam keadaan haid nggak boleh ditalak. Kenapa? Haram hukumnya. Ya talak cerai. Ya, cerai bid'i, talak bid'i namanya di sini. Talak bid'i. Talak bid'i itu nggak boleh. Itu talak bid'i masih ingat nggak pelajarannya? Talak bid'i itu adalah seorang perempuan atau seorang istri yang ditalak dalam keadaan haid, dalam keadaan mens, atau dia tidak dalam keadaan mens tapi memungkinkan dia ditalak setelah disetubuhi dan memungkinkan hamil. Itu disebut talak bid'i dan ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bisa mempersulit masa iddahnya dia, memperpanjang masa iddahnya dia. Ketika dia dalam keadaan haid, maka dia ditalak suaminya, itu nggak dihitung iddah. Kapan dia dihitung iddahnya? Setelah selesai masa haid. Selesai masa haid baru dihitung iddahnya. Makanya lebih panjang, kesian. Ya. Dan tetap sah jatuh talak. Talaknya tetap jatuh, tetap tertalak. Tapi haram. Bagi siapa yang haram? Suami. Ya, makanya belajar, ya. Belajar, kesian. Maka dan main talak ini, ucapan talak ini, cerai ini jangan main-main. Lagi berantem sama bini, jangan dikit-dikit ngomong cerai, ngomong talak, jangan. Dan istri juga jangan minta talak dikit-dikit. Minta cerai, jangan. Ini kan kemarin kita udah baca tuh bagaimana. Ya, perempuan yang dikit-dikit minta cerai bagaimana sama suami tanpa ada sebab. Dilaknat sama makhluk langit dan makhluk langit, dilaknat sama Allah tanpa ada sebab itu. Tapi kalau ada sebab, contoh misalnya suami nggak sholat, atau suami yang mabok, suami yang main perempuan, ada udzur, nggak apa-apa, udzur syariah. Itu juga dengan catatan sudah dikasih tahu, udah diperingatin, masih aja begitu. Itu udah musyawarah, udah pertemuan, maksudnya udah babak final akhir lah, baru begitu ya kan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak boleh, dosa. Thayyib. Yang ke-9, haram bagi orang yang haid, perempuan yang haid adalah al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Murur, misalkan masjidnya gede dari pintu ke pintu. Dia cuma lewat doang dari pintu 1 ke pintu 2.
lewat dalam keadaan haid nggak boleh. Kalau dia takut mengotorin itu masjid, takut nanti darah mensnya tadi, darah haidnya bocor. Tapi kan zaman dulu emang nggak ada softtek ya. Zaman dulu nggak ada softtek. Orang dulu tuh softteknya pakai kapas atau pakai kain, cepat tembusnya. Orang dulu. Di zaman sekarang alhamdulillah ada softtek, ada pembalut. Ya, apalagi pembalutnya keren-keren sekarang ya. Saya ada berbagai macam merek, ada yang buat malam, ada yang beginilah ya. Dan ada yang anti bocor. Maka bagaimana? Ya, ada yang mengatakan boleh, cuman lewat doang ya, bukan netep ya. Tapi kita nggak ngambil lah. Jangan mempermudah mengambil hal kayak itu. Tetap kita ngambil yang nggak boleh aja, ihtiyat ya, ihtiyaton. Dan satu juga kita menghormatin masjid. Kita sangkin mengagungkan masjid, kecuali darurat. Misal ente lagi nyari anak nih, anak ente gimana ya? Ya Allah, cari, ada di masjid, ente ngambil doang, murung lewatin nggak netep, ngambil, balik lagi, apa? Atau contoh tadi tuh, ente lagi dicari-cari, dikejar-kejar mau dibunuh, ente ngumpet lewat masjid, harus lewat masjid, nggak apa-apa, darurat. Atau dalam keadaan hujan, misalkan nunggu suaminya lagi sholat, dia di luar, kalau nggak ke masjid, kehujanan, bisa sakit, bisa begini, atau bisa dicuri orang, dibegal orang, atau digoda orang, nggak masalah dalam keadaan darurat. Itu juga ente kan pakai softtek. Tapi kalau nggak dalam keadaan darurat, jangan iseng-iseng mau ikut pengajian. Masa saya dibilangin, ya jangan kayak gitu ya. Jangan. Yang tadi mesti dapat pahala malah dapat dosa. Kemudian yang terakhir adalah istimta bima baina surra wa rukbah. Haram bagi seorang perempuan yang lagi dalam keadaan haid bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dan lutut. Ya, maksudnya antara si suami nggak boleh bersenang-senang sama si istrinya tadi antara pusar dan lutut yang lagi haid si istrinya tadi. Istrinya lagi haid nih, dia nggak boleh bersenang-senang sama istrinya tadi antara pusar dan lutut. Jadi harus ditutup. Adapun pusar ke atas, dada, muka, dan lain-lain, kaki, boleh. Antara pusar sama lutut nggak boleh, jangan diganggu. Ya, lagi haid jangan diganggu. Termasuk istimta di sini yaitu an-nadhra bisyahwah ya. An-nadhra bisyahwah dan menyentuhnya dan tanpa penghalang. Melihat nih, udah nggak apa-apa, aku nggak bakal masukin zakar aku ke vaginamu, aku cuma pengen lihat doang. Atau dia pengen main nyentuh aja, aku pengen main pakai tangan aja, tangan aku nih, aku mau grepak-grepek kamu, misalkan gitu ya, nggak boleh. Itu kalau tanpa penghalang. Kalau tapi dengan hail, misalkan hail tuh pakai penghalang, si istrinya pakai sarung atau pakai celana atau pakai apa lagi ya? Ya pakai celana lah, pakai tutup ya, pakai sarung tutupin antara pusar sama lutut, dipegang-pegang nggak masalah. Paham ya? Tapi kalau dibuka nggak boleh, jangan, haram. Kenapa haram? Takut ente khilaf. Khilaf. Sarajan. Sarajan. Apa? Sarajan. Hah? Nggak dengar Rabi apaan? Apaan? Casan. Oh, casan itu. Ya, paham ya? Ana kuat insya Allah. Istriku saya kuat. Istrinya lagi hamil, lagi haid. Maka bagaimana? Istri yang lagi haid tadi harus menolak. Menolaknya itu jangan main antara pusar dan lutut. Kalau main pusar sama lutut juga tutup pakai sarung. Kalau dibuka haram. Takut apa? Khawatir nanti si suaminya khilaf, nggak kuat nahan. Kalau nggak kuat nahan, akhirnya terjadilah assalamualaikum, ya nggak? Masuk ke goa. Nah, kalau masuk ke goa bagaimana? Dosa, haram. Ya, dan jangan disepelekan itu. Jika seorang perempuan lagi dalam keadaan haid, si suami berhubungan badan, memasukkan zakar ke dalam vagina yang dalam keadaan haid tadi, hati-hati sampai dia punya anak. Sampai dia punya anak dihasilkan dari si istri yang lagi haid tadi, nanti anaknya bakal benci sama habaib. Bakal benci sama keluarga Nabi dan jadi orang munafik. Salah satu penyebab kenapa orang ini benci banget sama Ahlul Bait, mungkin bapaknya dia waktu sama ibunya
berhubungan badan, dia dihasilkan, istri ibunya dia lagi dalam keadaan haid. Hati-hati. Kan ini istri saya, emang istri. Cuma lagi dalam keadaan haid kan jorok, kotor. Haid itu tau nggak? Damun jibilatin, darah yang kotor yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan. Itu penyakit. Dikeluarin. Maka ente gabung sama mani ente yang suci buat anak ente, jangan. Dan dari sini juga perlu garis bawahin bagi si istri. Ini harus tahu ente lagi haid, ente lagi halangan, lagi dapat lampu merah. Ketika suami ente ya kepengen mau, ente jangan didiamin, jangan dianggurin. Harus inisiatif jadi istri itu. Walaupun nggak bisa antara pusar sama lutut, pakai cara lain, pakai di dada ya, pakai tangan. Jangan suruh tanganin suami, kamu keluarin sendiri. Ya boleh, kesian, haram itu. Ya, kamu keluarin aja sendiri. Ya bisa, haram ya. Ente keluarin pakai tangan istri nggak apa-apa, boleh, dianjurin. Ya. Atau dengan cara yang lain kayak ya. Nggak perlu detail juga ya, nanti Koko ngayal sama Rehan. Ini banyak anak kecil di sini. Terus Koko nanya, pakai kuping bisa nggak, Bib? Wah, kuping gajah ya, kalau bini kayak gajah nggak apa-apa. Khair insyaallah. Jadi istri harus inisiatif ketika ente lagi haid. Ente lihat nih, suami ente nih orang yang kuat apa enggak, maksudnya dalam arti yang dikit-dikit minta apa enggak. Kalau dikit-dikit minta bahaya loh. Ente diemin. Yang salah seminggu bisa, atau setiap hari misal, berarti ente harus inisiatif. Berarti suami saya harus setiap hari begini, atau paling enggak seminggu 3 atau 2 kali. Sama ketika ente lagi mens juga, ente begituin juga suami ente, jangan didiamin. Kalau ente begitu, ente rajin, insya Allah suami ente nggak bakal nikah lagi, nggak bakal selingkuh. Demi Allah nggak bakal. Kenapa? Udah puas dengan servis ente. Tapi kalau ente anggurin, ya bakal kegoda sama di luar nanti. Idza gama dzakar zala aqlu. Seorang laki-laki itu kalau dia udah syahwat, dia berdiri, si otongnya dia hilang, otak normalnya dia hilang, akal waras, makanya terjadi perselingkuhan, makanya terjadi pemerkosaan, makanya terjadi ya dan lain-lain. Ya, bisa ke karaoke, nanti bisa ke panti pijat plus dan lain-lain. Wal iyadzubillahi min dzalik. Maka istri harus cerdas, inisiatif. Suami nih biasa minta jatah nih seminggu sekali nih, ya kan? Aneh harus pinter-pinter. Jangan menunggu suami dulu yang minta, entenya inisiatif. Suami lagi pulang kantor, Mas bikin kopi ya, lu bikinin kopi yang bikin syahwat tuh apa tuh, lu bikin kuat ya kan, misal. Kalau nggak tahu beli sama aneh, nanti anak beliin, ada racikannya, ya kan? Terus apalagi tadi udah ini ada minyaknya, ente pijitin suami ente, wah pancing dia. Hakaza, jangan nunggu minta. Kalau nunggu minta tuh kayak mobil lama. Mobil lama tuh mobil second yang udah lama. Kalau nggak dipanasin mati. Begitu, jangan begitu. Ente harus jadi mobil baru. Ente harus yang mancing duluan, yang ini. Hakada, ente kalau dapat begitu, suami ente bakal sayang sama ente 1000 kali dan nggak bakal selingkuhin ente, nggak bakal poligami dia. Kenapa? Udah cukup puas sama ente. Paham ya? Yang udah nikah diamalin, yang belum nikah ya ente banyak-banyak istighfar ya. Babut tayamum, wallahu a'lam bis shawab.